Alhamdulillah Ibu bisa bertemu kalian kembali dalam video kali ini tentang teks observasi. Kalau pada video yang lalu kita sudah belajar tentang teks fantasi, dan kali ini kita akan membahas tentang teks observasi. Apa itu teks observasi? Nanti kalian akan tahu. Dengan mengikuti video ini kalian akan tahu pengertiannya, ya. Akan tahu bahwa teks observasi itu berdasarkan fakta ilmiah, ya. Nggak boleh ngarang, nggak seperti teks fantasi. Kalau teks fantasi mah kita bikin itu suka-suka, kita menceritakan juga bisa sesuai versi kita, ya. Tapi kalau teks observasi itu berdasarkan fakta di lapangan, ya, hasil observasi. Jadi tidak berdasarkan opini kita, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Oke, kalian akan ikuti semuanya. Tetap dengan semangat, ya. Jaga imun tubuh, jangan sampai turun. Sehat selalu. Pada bab 4 kali ini kita akan menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Mengidentifikasi teks hasil observasi, kita perhatikan dulu dari pengertiannya. Teks hasil observasi adalah teks non-fiksi atau ilmiah yang berisi informasi berupa fakta-fakta ilmiah dari objek yang dibahas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga objek yang dibahas bersifat umum, yang keempat objek yang dirinci secara sistematis dari sudut pandang. Yang selanjutnya menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Ada dua gagasan. Yang pertama, menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dengan bentuk diagram. Yang kedua, menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Yang selanjutnya, menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Ada 4. Yang pertama, menguraikan struktur teks hasil observasi. Yang kedua, menentukan struktur teks hasil observasi. Yang ketiga, membandingkan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menelaah bahasa pada teks laporan observasi. Lalu pembahasan yang terakhir adalah merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Biasanya ada dua. Yang pertama, menyajikan secara kreatif laporan flora fauna dari video. Yang kedua, merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi. Oke, dari semua penjelasan di atas, kami mengambil contoh mengobservasi pohon kelapa. Nah, dalam mengobservasi ini ada 3 bagian. Jadi yang pertama itu pernyataan umumnya, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga manfaat. Pada pernyataan umum, pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika Indonesia, bahkan dunia. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu mendeskripsikan manfaat.
Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan dan minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa menyegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk membuat janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy, selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.